Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Meira. Kepada Saudari Meira dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kami mengucapkan kepada saudara Depa Panitia. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Ma'asya. Kepada Saudari Ma'asya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Ma'asya. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rohmat Yusuf Baktiar SP. Kepada Bapak Rohmat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan pembacaan doa, alangkah baiknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan berupa kenikmatan, nikmat iman, nikmat sempat dan kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri pelaksanaan kegiatan Disnatalis SMK Negeri Matisi yang ke-6 dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang kami banggakan, mohon maaf tadi sebelum pelaksanaan saya diberi tugas ditambahi kultum agar kegiatan pelaksanaan Disnatalis SMK Negeri Matisi menjadi lebih bermakna dan tentunya menjadi barokah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun.
yang artinya maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dari ayat tersebut di atas memberikan pengertian kepada kita semua bahwasanya kita sebagai umat Islam yang sudah percaya, yakin, seyakin-yakinnya di dalam hati kita masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan kali ini mengadakan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa limpahan nikmat dan taufik SMK Negeri Matisi tidak berumur 6 tahun. Oleh sebab itu kami keluarga besar SMK Negeri Matisi mengucapkan rasa syukur dengan pelaksanaan kegiatan disnatalis ini, menandakan bahwasannya keluarga besar SMK Negeri Matisi menjadi satu kesatuan yang sangat utuh karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa poin yang dapat diambil dari intisari dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk selalu bersyukur, mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan untuk melihat dunia yang indah. Poin yang kedua yaitu orang yang selalu bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman, sebagaimana yang kita laksanakan di keluarga besar SMK Negeri Matisi. Kita sudah terjalin rasa saling menghormati, saling menghargai, dan terjalinnya rasa tali silaturahmi keluarga yang sangat erat di SMK Negeri Matisi. Poin yang ketiga yaitu jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani di setiap hari tanpa ada penyesalan diri. Poin yang keempat, ketika kamu mengalami kesulitan, janganlah mengeluh, syukuri masa itu, sebab disitulah kamu bisa tumbuh menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan agar pelaksanaan kegiatan disnatalis SMK Negeri Matisi yang ke-6 di tahun 2020 dapat berjalan lancar dan dikaruniai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan kegiatan pada pagi siang hari ini diberi kelancaran. Kita awali bersama dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma fir li
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yusuf Bakti. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia Kegiatan yang akan disampaikan oleh Saudari Rosalina. Kepada Saudari Rosalina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan Disnatalis yang ke-6 SMK Kriminalisasi tahun pelajaran 2020-2021. 1. Latar belakang. Dalam rangka kegiatan Disnatalis, organisasi siswa intrasekolah SMK Kriminalisasi mengadakan Disnatalis secara daring dengan sasaran seluruh siswa-siswi SMK Kriminalisasi dengan tujuan mengadakan beberapa lomba secara daring untuk memeriahkan ulang tahun SMK Kriminalisasi. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul terkait dengan COVID-19, kita berinisiatif untuk memeriahkan Disnatalis secara daring atau online. Yang kedua, tujuan. Tujuan diadakannya kegiatan ini antara lain adalah 1. Memeriahkan Disnatalis SMK Kriminalisasi. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan dan kekompakan antar siswa-siswi SMK Kriminalisasi walau dalam keadaan COVID-19. Yang ketiga, sasaran. Sasaran dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi SMK Kriminalisasi. Yang keempat, bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dalam kegiatan Disnatalis yang diwujudkan dalam kegiatan 1. Pembukaan acara. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, tilawah. Yang keempat, kultum. 5. Pembacaan doa. 6. Laporan ketua panitia. Yang ketujuh, pemotongan kurban. Yang kedelapan, sambutan dari kepala SMK Kriminalisasi. Yang kesembilan, sambutan dari komite sekolah. 10. Penayangan profil SMK Kriminalisasi. 11. Penutup. 5. Dasar kegiatan. Dasar kegiatan dari kegiatan ini adalah 1. Rapat panitia dan dewan guru. Yang kedua, acara tahunan sekolah. Yang keenam, pelaksanaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober, waktu 10 sampai selesai, tempat SMK Kriminalisasi. Peserta warga SMK Kriminalisasi. Yang ketujuh, susunan panitia. Terlampir. Yang delapan, pembiayaan. Dalam rangka kegiatan Disnatalis SMK Kriminalisasi ini akan dibiayai oleh dana dari sekolah. Yang kesembilan, estimasi biaya. Estimasi biaya terlampir. Yang ke-10, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan terlampir. 11. Penutup. Demikian laporan kegiatan Disnatalis SMK Kriminalisasi ini kami buat. Sekian, terima kasih. Ketua Panitia Rosalina, Matesih 5 Oktober 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Rosalina. Acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng sebagai simbolisasi peringatan ulang tahun SMK Negeri Matesih ke-6 oleh Bapak Siwarno selaku Kepala SMK Negeri Matesih, didampingi oleh Bapak Dr. Andes Ratno MM dan Bapak Haryo Sasongko SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.
Kalau kompletannya sih nggih. Nanti. Kita serahkan ya. Dengan mengucap dengan seizin Bapak Ibu namanya Bapak Komite, Bapak Staf Pimpinan, Bapak Ibu Guru dan panitia para siswa, maka pada hari yang berbahagia ini, hari yang ke-6 terus yang ke-6, maka dengan memohon ridho Allah Ta'ala, maka lilin akan kita tiup. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suwarno beserta jajaran yang terhormat. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri Matasin Bapak Suwarno. Kepada Bapak Suwarno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Matasin. Oh, plusnya mana? Tadi saya ketika menyebut SMK Matasin kurang negerinya ya, mohon maaf kelewatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Randes Ratno Teknis Manajemen, yang saya hormati Bapak Aryo Sasongka SPD selaku Wakakurikulum SMK Negeri Matasin, yang saya hormati Bapak Rohmat sebagai Waka Sapra, yang saya hormati Bapak Yuli sebagai Waka Kesesmaan, Pak Janu sebagai Waka Bunga Subin, Ibu Anita sebagai K3 Multimedia, dan Pak Altian sebagai K3 Buga, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa sebut kami satu persatu, dan utamanya yaitu yang saya banggakan dan saya hormati, yaitu panitia kegiatan Disnatalis SMK Negeri Matasin yang ke-6 pada hari ini. Yang pertama dan utama perlu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang baik ini, yang berbahagia ini, kita semua masih diberi kesehatan utamanya. Di tengah-tengah pandemi COVID ini adalah kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk selanjutnya juga mari kita ucapkan syukur alhamdulillah, di mana sekolah kita yang tercinta SMK Negeri Matasin ini usia yang masih muda belia, yang baru berusia yaitu 6 tahun. Namun berkat dari kekompakan dari Bapak Ibu semua, maka sekolah kita ini sudah bisa kita lihat bersama kemajuannya. Yang perlu kita sampaikan yang pertama, bahwa dengan kegiatan Disnatalis SMK Negeri Matasin yang ke-6 ini, bahwa kalau saya mengatakan bahwa waktu itu dibagi menjadi 3. Ketika kita melihat yang namanya Disnatalis, itu adalah tentunya berhubungan dengan waktu. Yang mana yang pertama
patut kita syukuri bersama sebelum kita masuk ke 3 ranah waktu. Kita mensyukuri kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Itu semua adalah berkat kerjasama antara Dewan Guru dan OSIS ya, OSIS. Utamanya kami ucapkan selamat kepada pengurus OSIS baru, Ibu Mbak Ketuanya Mbak Ocha, Rosalina. Mudah-mudahan nanti OSIS di bawah kepemimpinan Mbak Rosalina itu nanti akan membawa kemajuan sekolah semakin berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Tentunya tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dengan Bapak Ibu bersama. Kembali lagi pada waktu Bapak Ibu, bahwa yang namanya disnatalis tidak terlepas dari waktu. Waktu ini kita bagi menjadi 3, yaitu waktu yang telah berlalu. Misalnya kemarin tadi itu adalah sebuah kenangan. Sebuah kenangan yang kenangan itu adalah harus kita evaluasi sejauh mana kenangan itu, apakah kemarin kita mengerjakan apa, kegiatan apa, dan untuk waktu ini kegiatan saat ini namanya sebuah kenyataan yang harus yang kita alami, kita laksanakan. Kemudian waktu berikutnya itu adalah waktu untuk besok, itu namanya adalah angan-angan. Nah, ketika kita menginjak pada waktu besok angan-angan yang harus dijadikan kenyataan, maka itu adalah suatu harapan Bapak Ibu semua dan anak-anak semua. Harapan yang harapannya ketika harapan itu tentunya kan kita punya harapan yang ingin sukses, ingin maju dan sebagainya. Ketika hari ini sama dengan hari kemarin, itu namanya kita akan celaka. Ketika hari besok itu sama saja dengan hari ini juga, itu namanya kita juga namanya kemunduran. Untuk itu Bapak Ibu dan anak-anak semua, marilah dengan disnatalis yang ke-6 ini kita mengingat 3 waktu tadi. Yang pertama adalah kenangan yang telah kita laksanakan, itu adalah sebagai bahan evaluasi kita di dalam melaksanakan kegiatan hari ini kenyataan. Dan hari ini kenyataan nanti akan kita lalui, dan hari berikutnya adalah menjadi suatu angan-angan dan harapan yang akan kita raih. Itu yang perlu kita sampaikan di sini. Yang berikutnya Bapak Ibu dan anak-anak semua yang perlu kita sampaikan, bahwa dalam suatu lembaga pendidikan, keberhasilan suatu sekolah, sering saya sampaikan bahwa itu tidak keberhasilan seseorang, adalah keberhasilan tembak. Ketika tembaknya solid, insya Allah sekolah kita ini nanti akan menjadi sekolah yang maju, sekolah yang berintegritas, sekolah yang berbudaya, sekolah yang menjadi dambaan harapan dari masyarakat, utamanya di Karanganyar dan umumnya di Indonesia. Itu penting kita sampaikan. Ini sudah kita buktikan. Yang jelas Bapak Ibu semua dan para anak-anak semua, ketika putra-putra semua, anak-anak semua, kalian bersekolah atau berstudi, kami berharap yang pertama, Anda di dalam menempuh pendidikan di SMK Negeri Matese, ini yang pertama Anda harus kerjanya adalah kerja cerdas. Yang pertama cerdas dulu. Yang kedua, kalian semua termasuk kita warga SMK Negeri Matese harus kerja tuntas. Cerdas ning ora tuntas jenenge ya ora rampung. Tuntas ning ora cerdas hasilnya juga tidak akan menjadi harapan kita semua. Yang lebih penting lagi adalah kita harus kerja apa sih? Ikhlas ya, ikhlas. Karena apa?
semuanya itu adalah kita bekerja, kita belajar, anak-anak semua ini aja untuk mencari keikhlasan, keridhaan dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Terlepas dari kita mendapat ridho dari Allah Ta'ala, nanti kita akan tidak dikatakan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian salah satu bukti dari kita sekolah yang sedikit demi sedikit merangkak maju adalah bahwa sekolah kita sejak bulan Maret ya, bulan Maret 2020 ya, 2020 sekolah kita sudah mendapatkan izin untuk menjadi yaitu sekolah yang mendapatkan LSP ya, LSP itu patut kita syukuri bersama Bapak Ibu semua dan anak-anak semua. Karena di antara sekian rekan-rekan kita SMK yang lain itu mengajukan sekolah-sekolah yang notabene sudah umur panjang ya, namun dia belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi untuk melakukan LSP. Yang mana LSP ini adalah tujuannya kami sampaikan kepada peserta didik semua, itu adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didiknya, utamanya di sekolah kita ini sendiri, barangkali juga kepada sekolah di luar kita, di lingkungan kita. Nanti bisa merasakan uji kompetensi di sekolah kita. Ini adalah satu wujud kemajuan sekolah kita. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa mulai bulan Oktober ini, kalau Bapak Ibu guru sudah sosialisasikan beberapa kali, namun untuk para peserta didik bahwa sekolah kita mulai bulan Oktober ini mendapatkan bantuan dari pemerintah yang namanya Sekolah Pusat Unggulan. Kita kasih plus bersama-sama. Salah satu dari pusat unggulan tersebut adalah bahwa di bidang pembelajaran itu ya, pembelajaran kita harus merancang. Yang intinya rancangannya adalah untuk menghantarkan peserta didik kita itu nanti setelah lulus itu menjadi namanya BMB. B yang pertama itu adalah bekerja, yang kedua adalah N-nya adalah melanjutkan, yang ketiga M-nya adalah itu wirausaha, B wirausaha. Maka dengan diluncurkannya bantuan pemerintah terhadap sekolah kita, satu kasusnya sekolah yang dari Karanganyar, hanya kita yang mendapatkan bantuan COE ini. Marilah amanah yang diberikan pemerintah kepada kita ini kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Pemerintah mau anti-manti itu jenenge apa ya namanya ya? Berpesan bahwa kegiatan ini hanya dilaksanakan jangan hanya pada saat mendapatkan bantuan saja. Harapannya nanti adalah biarpun nanti sudah program sudah selesai, itu kita tetap berlangsung dalam rangka untuk yaitu dari pemerintah itu adalah itu kan ditepis bahwa SMK lulusan SMK itu penyokong pengangguran terbesar. Ini dalam rangka untuk itu. Sebetulnya ini anak-anak semua, ini adalah program loncatan yang seharusnya dari Permen nomor 9 tahun 2020 itu kita revitalisasi dulu, namun kita langsung meloncat kepada yaitu yang namanya sekolah pusat unggulan. Yang nanti harapannya kalau kita akan berhasil, nanti kita akan menjadi pusat percontohan utamanya SMK di seluruh Karanganyar ini. Allahumma amin. Nah itu tidak terlepas dari apa? Yaitu kekompakan kita. Maka sejak awal saya sampaikan keberhasilan kita itu adalah keberhasilan tim. Kalau timnya solid, insya Allah Allah akan meridhoi sekolah kita akan menjadi sekolah yang menjadi benar-benar sekolah pusat keunggulan. Itu tidak terlepas dari kita semua. Itu yang perlu kita sampaikan. Yang mana di pusat keunggulan tersebut, yang salah satunya adalah untuk membentuk karakter siswa. Karena di dalam suatu teori, suatu penelitian dikatakan seseorang manusia itu berhasil
itu faktor penentu 80% adalah karena karakternya, utamanya adalah kejujurannya. Untuk itu kami kepada semua tim pengembang SMK, keseluruhan warga sekolah, nanti dimotori lewat yaitu di kesesmaan, monggo untuk karakter siswa, kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya. Mulai saat ini karena kita sudah ditunjuk sebagai sekolah COE untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Utamanya lagi adalah bahwa di teori mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu ditentukan dari soft skill-nya. Ketika soft skill-nya itu 80% ditentukan soft skill-nya dan 20% dari hard skill-nya. Ini memang kenyataan Bapak Ibu dan anak-anak semua. Karena semua perusahaan mengatakan aku ora butuh hard skill yang baik. Ketika para peserta didik lulusan SMK soft skill-nya baik, nanti di training 3 bulan nanti sudah akan bisa berjalan sendiri. Itu di setiap kali event pertemuan di tingkat nasional itu sering saya dengar. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa seseorang atau siswa di dalam sekolah COE akan berhasil ketika bahwa budaya industri yang ada di industri itu harus kita terapkan di sekolah. Ini penting sekali. Misalnya kalau sekolah di industri masuk jam 7 persis, jam 7 kita harus jam 7 harus masuk, pulang jam setengah 4 kita pulang setengah 4. Itu harus kita disiplinkan. Kalau tidak, ya sama saja nanti karakter yang akan dibentuk akan tidak tercapai. Salah satunya. Kemudian juga di sana ada penekanan bahwa sekolah yang mendapatkan COE itu harus bekerja sama, yaitu ada penyelesaian kurikulum dengan yang namanya eduka. Ini perlu kita sampaikan kepada peserta didik semua. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Untuk yaitu meningkatkan kompetensi siswa tersebut yang endingnya nanti setelah lulus input, income dan yang terakhir namanya apa? Impact ya. Impactnya itu semakin meningkat. Itu adalah untuk menunjang yaitu program pemerintah. Itu perlu kita sampaikan, sangat penting sekali di dalam kegiatan ini. Kemudian terima kasih sekali juga kami ucapkan kepada panitia yang dimotori dari kesiswaan, utamanya kepada OSIS yang telah membuat acara pada kesempatan pagi ini yang sederhana, namun dalam kesederhanaan ini mudah-mudahan membawa hikmah kepada kita semua. Itu penting kita sampaikan. Dan kita berdoa mudah-mudahan SMK Negeri Matesi dengan diluncurkannya dengan bantuan pemerintah Sekolah COE Pusat Unggulan, kita benar-benar menjadi sekolah yang unggul utamanya di Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu dan anak-anakku semua siap atau tidak? Siap. Siap, terima kasih atas pernyataan panjenengan semua, disaksikan oleh kita semua dan disaksikan dan kita mohon ridho kepada Allah SWT. Dan akhirnya marilah pada kesempatan yang baik ini kita menyongsong hari baan ke depan. Itu sekolah kita semakin maju, semakin moncer, semakin kompak, semakin disiplin. Baik itu warga sekolah, bapak, ibu guru, karyawan stafnya, dan kepada siswa semua. Itu dapat kita laksanakan ketika kita punya tadi yang tiga tadi yang saya sampaikan, bahwa kita bekerja harus tuntas, harus cerdas, yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Ketika ketiganya kita laksanakan, insya Allah itu menjadi amal ibadah kita yang nanti akan kita bawa baik di dunia ini nanti sampai di akhirat. Allahumma amin. Akhirnya
kita sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semua warga sekolah dan para peserta didik, utamanya dimotori panitia. Apabila di dalam sekolah ini banyak sekali kekurangan di dalam pelayanan masyarakat, utamanya kepada para peserta didik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap kepada semua pihak, stakeholder dan sebagainya, kepada warga sekolah, Bapak Ibu guru, dan kepada para siswa semua, kalau ada apa-apa, permasalahan apa-apa, tolong sekolah diberitahu dulu, jangan sampai disampaikan kepada pihak ketiga. Karena apa? Ketika sudah masuk pihak ketiga, nanti barangkali bisa disalahgunakan. Itu yang kita khawatirkan. Terlebih lagi nih, bukan dari pemerintah provinsi, kalau ada permasalahan diselesaikan di tingkat satuan kerja. Jangan langsung sampai kepada Pak Gubernur, nanti akan menjadi masalah baru. Contohnya kemarin kalau disampaikan kepada anak-anak semua, ketika pembagian ijazah ya, ijazah itu rada telat sedikit, memang dari sistemnya telat, itu sampai Pak, kalau disampaikan kepada anak-anak semua, sampai kepada Bapak Gubernur. Dan akhirnya semua kepala sekolah harus membuat data, disampaikan KCD dan disampaikan kepada dinas disampaikan kepada Pak Gubernur. Itu yang perlu kita sampaikan. Maka kita ketika memberikan informasi itu harus berhati-hati. Akhirnya selamat untuk berulang tahun, menuju masa depan yang lebih cerah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah, dan yang apa kita laksanakan ini menjadikan barokah kita semua. Bapak Ibu, saya sampaikan dan anak-anak semua bahwa sesuatu itu dikatakan barokah ketika yang pertama hati kita itu menjadi tenang, itu namanya barokah. Barokah tidak bisa dinilai dengan nominal rupiah, tidak bisa dinilai dengan finansial. Artinya bahwa sesuatu dikatakan berkah ketika kita lebih istilahnya istiqomah, istiqomah di dalam menjalani kehidupan persekolahan ini utamanya. Kepada siswa itu juga belajar dengan sebaik-baiknya, taati peraturan tata tertib yang ada. Kepada Bapak Ibu guru, taati peraturan tata tertib yang ada, kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Itu akan menjadi barokah. Dan salah satu ciri khas kegiatan aktivitas yang dikatakan berkah ketika kita lebih dekat dengan Tuhannya. Itu penting sekali. Ketika kita lebih dekat dengan Tuhannya, saya kira itu penekanan yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ke depan semakin slogan kita, sekolah kita SMA Negeri Makassar menjadi sekolah yang istimewa. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf sekekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat kepada Bapak Suwarno. Dari Bapak Suwarno, seseorang atau manusia itu berhasil salah satu faktornya adalah karakter. Mari kita bangun karakter dengan kerjasama yang baik antara siswa dan guru di SMK Negeri Makassar ini. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Komite SMK Negeri Makassar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ratno. Kepada Bapak Ratno, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli wa sallim api. Muhammadan nuqul taqahu qawli yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri Makassar, Bapak Ketua Prestasi Sekolah Korupsi, dan kami hormati Bapak Waka Guru, Bapak Aryo Sasongko SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta
beserta Bapak Ibu karyawan-karyawati staf SMK Negeri Matese yang kami hormati dan kami banggakan, terlebih-lebih siswa-siswa kami, panitia penyelenggara Dies Natalis SMK Negeri Matese yang ke-6 yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Tidak lupa Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, kita sebagai insan Pancasila, ya dan intinya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini atas ridhonya kita semuanya masih diizinkan bisa berkumpul bertemu di ruangan SMK Negeri ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara kegiatan yaitu ulang tahun atau Dies Natalis SMK Negeri Matese yang ke-6. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati dan anak-anakku yang kami sayangi, kami selaku komite wakil dari Bapak Ibu wali siswa SMK Negeri Matese pertama mengucapkan selamat bahwa pada hari ini telah melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-6. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini selalu membawa dampak, membawa peningkatan dan kemajuan baik kinerja maupun prestasi siswa-siswa kita semuanya atas bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita ini bisa berjalan baik tanpa ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa setiap saat selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin kepada Bapak dan Ibu guru termasuk Bapak Ibu karyawan-karyawati yang baru di SMK Negeri Matese ini tanda tanya atau bertanya-tanya mengapa kok ulang tahunnya itu 5 Oktober kok bukan bulan Juli, padahal selama ini ketika Bapak dan Ibu yang mengajar maupun ketika masih berada di bangku kuliah maupun mungkin yang masih ada di meja sekolah di SMP, di SMA-nya, di SMTA-nya, tahun pembelajaran adalah bulan Juli. Ya, biasanya kalau tidak tanggal 16, 17, 18 Juli berkisar tanggal-tanggal itu tahun pembelajaran. Ya. Tapi ini kenapa siswa SMK Negeri Matese menyelenggarakannya ulang tahun kok 5 Oktober? Yang tanggal 5 Oktober. Mungkin pada saat itu karena sebelum memiliki gedung ini, Bapak dan Ibu yang baru, kalau yang lama mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Rusu pada saat itu, mungkin Pak Haryo pada saat itu, tahu-tahu sudah berada di sini. Padahal sebelum di sini itu SMK Negeri Matese ini siswa-siswanya kurang lebih 3 semester, yang jelas 2 tahun belum, ya maksimal 2 tahun lah. Itu berada di SD N1 Karangbangun yang dulu ceritanya Bapak dan Ibu, biar Bapak dan Ibu tahu persis nanti, karena Bapak dan Ibu sebagai anggota keluarga SMK Negeri Matese, kalau mungkin nanti ditanya loh kok peringatan ulang tahunnya kok tanggal 5 Oktober. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, ketika SMK Negeri Matese ini belum didirikan, prosesnya panjang, sejarahnya lama, sampai bergantian bupati beberapa kali, baru direstui, disetujui oleh Bapak Bupati, yaitu Bapak Yulianto. Pada saat itu beliau, karena kami yang pada saat itu berlegitimasi sebagai kepala dinas kecamatan beserta dengan Pak Camat pada saat itu
camatnya Pak Murdakmo. Belum tahu ini sudah pindah ke Pak Camat, sampai sekarang juga sudah pernah tugas. Itu mengajukan permohonan dengan alasan atas permintaan dan permohonan warga Kecamatan Metese, karena sudah lama mengajukan supaya Metese ini dijadikan terserah Bapak yang berada di atas, apakah SMK, apakah SMA, silakan saja. Yang penting di Kecamatan Metese ada sekolah lanjutan tingkat atas, atau sekarang sekolah menengah tingkat atas, itu SMTA, atau dulu SKTA, sekolah lanjutan tingkat atas. Akhirnya direspon, ya asal ada tanahnya, pemerintah kabupaten sanggup membangun SMK di Metese. Nah, kronologisnya kepada tanah di sini itu dulu bekas pabrik Bima. Bekas pabrik Bima. Dulu tinggal satu lokal begitu untuk tempat otomotifnya, pabrik istilahnya mesin-mesinnya. Itu pabrik kain, tekstil, tapi hanya satu yang masih. Ceritanya Bapak dan Ibu, Kecamatan Metese menyediakan tanah ini bekas pabrik Bima. Pabrik Bima itu singkatan Batik Indonesia Metese Asih. Tetapi dalam perjalanannya Bapak dan Ibu, ini pabrik Bima ini tidak bisa berjalan mulus, tapi suluk. Maka diserahkan kepada pemerintah desa, tetapi dengan catatan tanah ini bisa dimanfaatkan pemerintah desa atau pemerintah kabupaten asal didirikan sekolah menengah atas. Kami sejak awal sudah koordinasi sejak kepala dinasnya pada saat itu Pak Dr. Adi Sunarmo MPD, Pak Sri Suranto MPD. Pada saat itu persyaratan masih ketat Bapak dan Ibu. Apalagi pengajuan di sini untuk didirikan SMK. Kalau mengajukan sekolah menengah kejuruan harus mempunyai tanah minimal itu 2 hektar. 2 hektar itu 20.000 meter. Minimalnya 1,5 hektar, 15.000 meter. Nah di sini menurut laporan dari pengurus Batik Bima, Bima itu tadi pengurus Bima Batik Indonesia Metese Asih itu 10.000 hanya 1 hektar. Ternyata setelah diukur hanya 8.700 meter sekian. Nah itu akhirnya pemerintah desa sanggup maunya untuk menambah, biar yang penting SMK ini bisa didirikan di Metese. Pemerintah desa menyanggupi, bentuknya kurangnya berapa? Itu nanti bisa mencukupi. Kalau permintaannya 20.000 meter bisa mencukupi 20.000 meter. Tetapi kas desa, yaitu kas negara, tanah kas negara, akhirnya diajukan ke sana. Kalau menggunakan tanah kas desa, prosesnya lebih lama, susah. Akhirnya perdebatan lagi dengan bupati, karena dari Dikbud menyarankan seperti itu, kami langsung berhadapan dengan Pak Bupati Wiatmoto. Matur, Pak, pokoknya kalau Bapak jadi bupati sesuai dengan pengajuan masyarakat, ini Bapak sudah betul-betul terpilih sebagai bupati Karanganyar. Metese ini minta SMK atau SMK didirikan di Metese. Sudah punya tanah berapa? 1 hektar Pak, 10.000. Tetapi persyaratan dari pemerintah, dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pusat maupun kabupaten mensyaratkan bahwa untuk mendirikan SMK minimal tanahnya harus memiliki 20.000 meter.
Ya itu kalau yang bangun pusat seperti itu nggak apa-apa. Tetapi ini yang membangun pemerintah daerah kurang dari itu nggak apa-apa. Terima kasih Pak, betul Pak, nggak apa-apa. Dan nanti kalau kurang luas tingkat ke atas masih banyak. Nanti bisa. Sudah dekat dengan lapangan sepak bola. Nah, apabila itu maka tahun depan mereka siap menerima siswa baru SMK, tetapi maksimal 2 kelas dulu. Ini saran Pak Bupati. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kami juga sebagai panitia di tingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan Sekda, dengan Bupati, dengan Dinas PDNK di Karanganyar, direstui diberikan SMK di Malaysia. Karena tahun pertama itu pemerintah belum membangunkan gedungnya kepada Ibu, maka disuruh menitipkan di tempat yang kosong. Pada saat itu SDN 1 Karangbangun yang sudah ditutup karena kekurangan siswa, dan pada saat itu digunakan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang fokus jahit, yang paket B, yang paket C, ya. Kalau tahap awal paket A. Nah, karena di sana ada 6 ruang kelas dan ruang kantor lengkap, maka SMK yang 2 kelas ini tadi di tempat dititipkan di SMK di SDN 01 Karangbangun. SMP itu arah ke timur dekat Bubutan itu, dekat Batu Peninggalan itu. Dan 1 tahun berikutnya dibangun sekolah ini, dan 1 tahun sudah jadi yang lokal bawah ini. Maka tahun pelajaran berikutnya, kalau tidak salah tahun pelajaran 16-17 berpindah di gedung yang baru ini. Nah, mungkin pada saat itu mulai menempati gedung baru ini, Bapak dan Ibu, itu di bulan Oktober. Karena tahun bulan Juli, Agustus, September itu masih di sana, belum pindah di sini, belum diserahkan kepada pihak sekolahan. Maka kalau mungkin ada pertanyaan, kronologisnya seperti itu, Bapak. Jadi tahun ajaran baru ini masih Juli kok, ini Oktober. Nah, bulan Oktober itu menempati gedung baru ini. Maka ini sebagai pengertian, dan kebetulan dengan gedung baru ini baru ditempati, diberikan kepala sekolah yang definitif, kepala sekolah yang definitif. Dulu ketika didirikan SMK baru kelas 1, kelas 2 itu masih diampu oleh Bapak Tenang, yaitu kepala SMK Negeri 1 Karanganyar. Dengan kehadiran Bapak itu pada saat itu, dengan kehadiran beliau akan sebagai kepala SMK Negeri Malaysia, sekaligus menempati gedung yang baru. Dan dalam perkembangannya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami merasa dan terima kasih atas kerjasama Bapak Kepala Sekolah, baik yang lama maupun yang baru, dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya, dengan karyawan-karyawatinya yang sangat solid, yang sangat kompak. Tahun demi tahun SMK Negeri Malaysia ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Ketika sekolah ini baru ditempati, halaman ini yang tidak ada airnya hanya halaman selatan ini. Halaman yang depan ini masih becek, karena masih tanah banyak berair, apalagi pada musim penghujan. Setiap tahun selalu maju, selalu bertambah. Ya, sudah dipakai dan untuk tambah bangunan di atas. Nah, ini mau mendapatkan bantuan lagi
dan insyaallah di hari Rabu itu juga mulai mengerjakan pembangunannya. Bagi Bapak Ibu guru, dewan-dewan guru dan Bapak Ibu karyawati tidak asing, tetapi bagi anak-anak siswa-siswa harus tahu tiba ceritane iki arep bantuan meneh yang namanya untuk sekolah unggulan anak-anak. Tadi sudah diberitahu oleh Bapak Kepala SMK Negeri Matese, Bapak Dr. Haji Syekh Warno MPD, sekolah kita ini mendapatkan bantuan dan terpilih sebagai sekolah unggulan SMK Kabupaten Karanganyar. Anak-anakku harus bangga. Ing antase SMK negeri maupun swasta sak Kabupaten Karanganyar. SMK negeri ini guru 8. Ya. SMK swasta ada 26. Jadi ada 34 sekolah SMK negeri swasta se-Kabupaten Karanganyar yang ditunjuk dan terpilih sebagai sekolah unggulan, istilahnya COE, Center of Excellence. Itu hanya SMK Negeri Matese. Coba ing atase sekolahan anyar, jumlah sekolahan kuwi sing negeri mung 8, sing swasta 26, jumlah negeri swasta 34, yang terpilih hanya SMK Negeri Matese. Ini kalau SMK Negeri Matese itu tidak betul-betul berprestasi dan selalu membawa kemajuan, tidak mungkin akan terpilih seperti itu. Diberikan kepercayaan oleh pemerintah seperti ini. Maka ini anak-anakku yang berada di SMK Negeri Matese bangga ing atase sekolah anyar dipercaya didadekake sekolah unggulan SMK sak Kabupaten Karanganyar. Inilah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan biar yang belum tahu menjadi tahu kronologis SMK Negeri Matese kuwi kronologi kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjuang, selamat bekerja seperti yang diidam-idamkan oleh Bapak Kepala SMK Negeri Matese tadi. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini, harus lebih baik daripada kemarin. Sebab kalau hari ini hanya sama saja dengan hari kemarin, kita masih dianggap masih rugi bagi Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan kepada kita semuanya ini lahir batin, dan memberikan kesehatan. Mudah-mudahan apa yang menjadikan idam-idaman cita-cita kita semuanya, SMK Negeri Matese tetap maju, tetap berprestasi, tetap solid dan selalu kompak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ratno selaku Komite SMK Negeri Matese. Acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum menutup acara pada hari ini, saya selaku pembawa acara sekaligus perwakilan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, guru dan teman-teman semuanya untuk menghadiri acara peringatan ulang tahun SMK Negeri Matese ke-6 pada pagi siang hari ini. Tak lupa kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyelenggaraan acara, terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik perbuatan maupun tutur kata. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan sebelum meninggalkan ruangan ini, dimohon kepada Bapak Ibu yang terhormat untuk melakukan sesi foto bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk SMK Negeri Matese pada milad yang ke-6 tahun 2020 ini. Saya Rosli Mustafa, Kepala Sekolah SMK Negeri Matese periode 2015-2019. Kami berharap agar anak-anak kami nanti SMK Negeri Matese ini dapat memiliki potensi sesuai dengan harapan masyarakat, memiliki keterampilan, kecerdasan, bekal untuk hidup di masyarakat, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa membuat lapangan kerja, mencari tenaga, sehingga harapan kami anak-anak dari SMK Matese ini harus siap terjun di masyarakat dengan modal hidup yang berkarakter dan berakhlakul karimah. SMK Matese hebat, istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ibu Anita Iskayati selaku Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia. Saya mengucapkan selamat untuk SMK Negeri Matese yang ke-6, untuk ulang tahun yang ke-6. Sukses, berkah, dan tetap berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Pakar Kurikulum di SMK Negeri Matese mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 kepada SMK Negeri Matese. Semoga SMK Negeri Matese tetap jaya dan semakin meningkat di dalam segala hal dan semakin dipercaya oleh masyarakat Matese khususnya dan Karanganyar pada umumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Cahyobudi, Ketua Kompetensi Keahlian Tata Boga, mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMK Negeri Matese. Semoga semakin maju, jaya, dan istimewa. Dan harapannya nanti kepada siswa-siswa semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian nanti bisa menggapai cita-cita yang tinggi dan dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. SMK Negeri Matese istimewa. Saya Erni Suhana, guru mapel bahasa Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun SMK Negeri Matese yang ke-6. Kesan saya pertama ke SMK Negeri Matese itu 1. Edukatif, 2. Sejuk, 3. Ramah. Dan saya berharap SMK Negeri Matese tingkatkan prestasi dengan kearifan lokal yang luar biasa di Kabupaten Karanganyar ini. Terima kasih. Ya, saya berterima kasih bahwa SMK Negeri Matese ini dalam relatif usia muda, kesan saya kemajuannya sangat luar biasa, baik kemajuan di dalam pembangunan maupun kemajuan prestasi siswanya untuk SMK Negeri Matese ini. Ini atas kerjasama antara karyawan-karyawati, Dewan Guru maupun kepala sekolah yang selalu menjaga tanggung jawab dan solid kinerjanya. Terbukti bahwa kemajuan pembangunan maupun prestasi siswa ini setiap tahun selalu meningkat.